Oke, saudara-saudara, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya sama dengan lanjutan minggu lalu, yaitu perkataan Yesus di atas kayu salib. Tapi subtemanya hari ini adalah That's me, itu aku, saudara-saudari. Kita akan lihat nanti bagaimana. Dan kita sudah tahu selama ini kita sudah mempelajari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, tetapi dengan melihat pada keastik. Keastik ini adalah satu cara untuk kita bisa menelaah, mengerti lebih dalam lagi, karena banyak sekali Alkitab ataupun pasal ataupun ayat di Alkitab ya ditulis dengan cara kayak begini dan akan menyatakan, memperlihatkan juga ataupun menyingkapkan hal yang lebih detail, lebih dalam. Kita sudah melihat hal ini, Anda lihat sendiri dari video YouTube dari minggu-minggu sebelumnya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang perkataan yang keempat yang adalah menjadi center, pusat, saudara-saudari, ya, yaitu perkataan keempat di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, perkataan ini segitu sangat penting. Maaf, saya harus tegaskan lagi di sini bahwa apa yang kita bahas di sini bukan membahas menekankan pada dogma, teologi ataupun juga, tetapi lebih menekan pada isi hati, karena kita selalu dipanggil untuk berhubungan dengan Tuhan, dan salah satu yang paling penting dalam berhubungan adalah melihat isi hati pribadi tersebut. Kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, dengan ketika dia menyerukan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu juga menunjukkan bahwa Yesus sungguh sedang menanggung dosa kita, karena Allah begitu terlalu kudus sehingga dia tidak bisa melihat sekecil apapun terhadap dosa, sehingga ketika Yesus saat itu menanggung dosa seluruh umat manusia, dia begitu berdosa, begitu ya kotor, maka Allah harus meninggalkan dia. Dan itu adalah juga katanya satu-satunya saat di mana Yesus memanggil Bapa sebagai Allah, karena dia saat itu sedang benar-benar terpisah. Tapi dari sini juga kita akan melihat bahwa akibat dosa itu sungguh mengerikan. Anda tahu bahwa 3 jam terjadi kepekatan gelap yang pekat, yang mengerikan, saudara-saudari. Tetapi juga di sinilah ya, saya akan melihat, menekankan di sini satu hal, bahwa pola pikir yang Tuhan perlihatkan, bahwa masa yang tersulit, hal yang sukar sekali bagi orang percaya, seharusnya bagi Yesus dan juga harusnya bagi orang percaya, warga kerajaan Allah, anak-anak Allah, adalah terpisah dari Allah, terpisah dari Bapa, saudara-saudari. Banyak sekali pola pikir dunia ini sekarang sudah meracuni kita ataupun juga mempengaruhi kita. Kita pikir masanya paling sulit adalah ketika kita mengalami tekanan yang bertubi-tubi, mungkin apapun yang bisa terbayang lah ya. Ada orang yang merasa ketika dia kena penyakit yang gak bisa disembuhkan, itu masa yang paling sulit. Saudara-saudari, di mata kerajaan Allah, yang paling sulit adalah ketika kita terpisah dari Allah, ya. Dan puji Tuhan, kita sedang menerima Yesus, selalu terhubung dengan Tuhan. Tapi kadang kita juga melakukan sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan nggak jauh, tapi kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, saudara, inilah pola pikir yang harus kita miliki saat ini, bahwa terpisah dengan Allah itu adalah masa yang paling kelam dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi tekanan apapun juga di dunia ini yang orang bilang luar biasa, tetapi ketika kita bersama Tuhan, maka firman-Nya katakan, kalau Tuhan di pihak kita, pada siapa yang harus kita takut? Kalau ada Tuhan, itu bukan masa yang paling sulit. Mungkin masa yang kelam, tetapi bukan paling sulit, bukan paling yang harus kita ratapi, enggak. Selama bersama Allah. Tapi ketika kita nggak terpisah dari Tuhan, itulah masa yang paling sulit. Saudara, milikilah pikiran kerajaan Allah, karena kita sudah dijadikan satu dengan Tuhan Yesus untuk sama-sama jadi anak Allah. Milikilah pola pikir yang Yesus miliki. Nah, saya sering bertanya juga, ya, saya bertanya, kenapa sih Tuhan ngomong begini, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukankah ketika di Taman Getsemani, ketika dia bergumul, berpeluh darah, kenapa dia berpeluh darah? Karena dia mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Dia tahu apa yang akan dia hadapi di salib itu mengerikan sekali, sehingga dia berpeluh darah. Tetapi saat itu dia sudah berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Artinya dia sudah men-settle, dia sudah bereskan pergumulan itu. Dia terima cawan murka Allah, dia mau terima. Jadi dia nggak perlu berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Juga nggak masalah, bukan? Anda bayangkan nggak, kalau buat saya begini, ketika saya punya tekanan yang luar biasa, bertubi-tubi, hari yang melelahkan, maka saya lebih suka diam. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Demikian juga Yesus sudah
habis tenaganya, keadaannya sudah sangat sengsara, agoninya luar biasa, jiwanya juga tertekan. Dia nggak perlu untuk menyatakan, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, juga nggak ada masalah. Cukup dia katakan sudah selesai. Ya, ke dalam tanganmu aku menyerahkan hidupku Bapa. Cukup itu, tapi nggak perlu ini. Jadi kenapa dong kalau dia ucapkan? Saudara, akhirnya Tuhan bukakan bahwa tujuannya adalah kita. Karena keadaan ini, keadaan merasa ditinggalkan, sering terjadi pada kita. Dan Tuhan merasa itu penting untuk dijawab. Tuhan penting untuk diperhatikan supaya kita jangan salah mengerti. Ketika Tuhan mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah masa sulit buat dia karena dia merasa sendirian. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa tidak didengar, tidak dijawab, tidak berdaya, kecewa. Saudara, bukankah ini sering kita alamin? Bukankah ini keadaan kita sering kalau kita mau jujur, saudara? Ya. Kadang bentuknya lain, tapi bermacam-macam. Kadang kita sepertinya, Tuhan saya sudah bertahun-tahun nih berdoa untuk ini, tetapi nggak dijawab juga, nggak terjadi juga. Nah, bentuknya mungkin akhirnya, aduh kita kayaknya lesu. Malas nih ke gereja, malas baca firman, malas berdoa lah, nggak dijawab juga. Itu bentuk daripada kekecewaan, saudara-saudari. Bentuknya macam-macam kekecewaan. Ada orang yang berani ngomong, Tuhan aku kecewa, aku marah. Ya. Tetapi puji Tuhannya adalah Tuhan nggak masalah. Suatu hubungan yang benar asal konstruktif membangun adalah terbuka untuk jujur menyatakan isi hatinya, sehingga termasuk untuk mengeluh. Tetapi tujuannya bukan untuk melukai, bukan untuk meninggalkan. Tujuannya untuk membangun. Itu dia Daud di dalam Mazmur ataupun Mazmur itu banyak sekali keluhan-keluhan. Tetapi ditempatkan di dalam tetap bukan untuk menjauh, bukan lari dari Tuhan. Saudara-saudari, ini dia. Nah, dengan hal ini Tuhan mau kasih unjuk kepada kita bahwa keadaan kita yang merasa ditinggalkan, keadaan kita yang merasa lelah, merasa sendiri, yang merasa udah gak berdaya, saudara-saudari, Tuhan perhatikan, buat Tuhan penting, sehingga saking pentingnya dia taruh di pusat dari 7 perkataan ini, dia taruh ya untuk menyatakan bahwa Tuhan penting perhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak merasa lagi tidak berdaya, orang yang merasa dia sudah kayaknya tidak berguna, sudah nggak sanggup. Tuhan perhatikan mereka. Dan Tuhan Yesus ketika mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, sedang menunjukkan isi hatinya. Hati Tuhan selalu ada buat mereka yang merasa tidak berdaya lagi, yang merasa kecewa, yang merasa ditinggalkan sendirian. Ingat, dia tidak akan memadamkan sumbu yang sudah pudar nyalanya. Bulunya terkulai tidak akan dipatahkan. Artinya Anda sudah nggak bisa apa-apa, dia nggak akan diamkan hati dia ada, saudara. Dan saking pentingnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini untuk menunjukkan apa? Tadi saya katakan pendapat saya adalah Tuhan gak usah mengucapkan ini, gak masalah, tetap penyaliban itu sempurna. Tetapi dia harus mengucapkan ini untuk menunjukkan isi hatinya. Dan luar biasanya adalah dia memperlihatkan ini juga sebagai jawaban atas keadaan masalah orang-orang yang merasa ditinggalkan. Karena sesungguhnya apa yang Yesus katakan sini adalah telah tertulis di dalam suatu kitab Perjanjian Lama, detail, komplit, tepat. Ada satu kitab dalam Perjanjian Lama, ada satu pasal dalam Perjanjian Lama yang melukiskan gambaran Yesus disalib pada momen ini, yaitu Mazmur 22. Nubuatan Mazmur 22 detail dan komplit, saudara. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan dan mau memperlihatkan bahwa Tuhan dengan penggenapan nubuatan ini dengan segala detailnya, artinya apa? Salib. Anda bayangkan ketika Anda jadi murid Yesus, ya, menjadi murid Yesus dan Anda menyaksikan ke situ Yesus mati, Yesus disalib. Anda nggak tahu kejadian apa outcome-nya. Kalau kita sudah tahu Yesus akan bangkit, tapi kalau Anda jadi murid Yesus saat itu, Anda nggak tahu betapa Anda akan bingung, Anda akan melongo. Aku sudah lepaskan, aku sudah berkorban segala-galanya ikut Tuhan, tapi hancur kayak begini. Kita merasa ditinggalkan, Tuhan kayak nggak tanggung jawab. Aku sudah melepaskan pekerjaanku, atau sudah meninggalkan juga segala sesuatu idaman masa depanku buat ikutin Tuhan, tapi sekarang kayak begini.
kalau kita jadi satu muridnya. Ya, itu dia. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan Mazmur 22, waktu nubuatan yang ditulis 1000 tahun sebelum penyaliban itu terjadi, maka dengan kata lain, salib di mata orang dan di mata muridnya mungkin suatu kekacauan, kegagalan, tetapi Tuhan itu adalah suatu rencana Tuhan, bukan kegagalan. Dia tetap pegang kendali. Buktinya apa? Karena dia sudah tulis sebelumnya dan semua mengikuti apa yang dia tulis. Kita ngelihat Mazmur 22, saudara-saudari. Ya, Mazmur 22 itu terdiri dari dua bagian. 23 pasal ataupun juga 22 pasal bicara tentang seruan karena penderitaan yang luar biasa dan juga karena merasa dilupakan. Kemudian 10 pasal kemudian ada bicara pujian, bersyukur karena apa yang Tuhan lakukan dan kemenangan yang diberikan. Jadi dengan kata lain Anda ngelihat ada kira-kira 21 pasal ini ataupun 21 pasal bicara Anda menjadi victim, korban. Anda merasa korban, tetapi ada 10 pasal baru Anda victor. Dengan kata lain, Anda ngelihat dari proporsinya aja begini. Ya, kadang perasaan kita menjadi korban, keadaan tidak berdaya, ya, lebih sering terjadi daripada kita merasa menang. Tetapi luar biasanya adalah begini. Ini ya, ada di depan. Ini selalu terjadi di akhirnya. Dengan kata lain, Tuhan mau kasih unjuk ya. Kadang memang kemenangan ataupun jawaban dari Tuhan tidak terjadi segera, tetapi pasti datang. Victory, kemenangan pasti datang. Mazmur 22 melihatkan itu. Dan Mazmur 22 memperlihatkan tentang bagaimana ya orang-orang melihat dan juga salib itu sepertinya adalah suatu kehancuran, kekalahan, tetapi sesungguhnya pada akhirnya salib itu akan mendatangkan kemenangan. Dan itu yang Tuhan sedang bicara kepada kita. Kita ngelihat yuk, Mazmur 22 itu ayat 1-nya dalam bahasa Indonesianya itu berbicara tentang, kalau ayat 1 ditulis, Mazmur ini ditulis oleh Daud, hanya keterangan doang, ya, prolog doang. Tapi isinya adalah di sini. Sejak ayat 2 ini masuk isi ditulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sama seperti yang Tuhan Yesus ngomong. Bahkan keadaan Tuhan Yesus pun ditulis di sini lebih komplit, lengkap, saudara-saudara. Dia merasa ditinggalkan, tidak ada yang menolong, dia merasa jauh, ya, dia nggak tenang, resah, depresi, stres, kira-kira kayak begitu, khawatir, takut. Karena apa? Tuhan sepertinya jauh. Saya sudah berseru, saya sudah ngomong, saya sudah nggak sanggup, saya udah berdoa, tapi kau nggak ditolong, nggak dijawab. Waduh Tuhan, tinggalin saya. Aduh Tuhan, saya khawatir. Akhirnya kita pun akan resah, kita akan stres, saudara-saudari. Ini dia. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa hal, yaitu menyangkut penyingkapan, tetapi walaupun itu tidak terlalu Anda perlu mengerti dalam, tetapi supaya Anda melihat keindahan dan keajaiban dan keluar biasaan Tuhan. Anda ngelihat ini waktu siang dan malam, ya. Seolah ini terjadi pagi ataupun hari ini, besok ataupun minggu ini, minggu depan. Tapi sesungguhnya ini adalah penyingkapan satu hari doang, yaitu waktu saat Yesus disalibkan. Ingat, waktu Yesus disalibkan ada 3 jam antara 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan yang pekat, terjadi kegelapan seperti malam. Jadi ini dia. Ini bicara waktu saat disalib, waktu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan tentang Daud. Daud nggak pernah mengalami hal ini, saudara-saudari. Kemudian lanjut di ayat 7 dan 8, dikatakan, aku ini seperti ulat, cela bagi manusia, dihina orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara, semua hal ini ditulis oleh Mazmur 1000 tahun sebelum itu terjadi. Tetapi Matius yang menjadi saksi mata kejadian di kayu salib, ya, lewat juga memang orang lain dia tulis, kemudian dia tulis, saudara-saudari, ya, itu jelas mengatakan Tuhan Yesus dihujat orang pada menggelengkan kepala, terus orang mengolok-olokkan dia, diolok-olok, ya saudara, kemudian orang pada mencela. Ini semua ada ditulis di sini dan ini terjadi, dinubuatkan. Bahkan saudara, Yesus berkata, aku ini ulat. Kenapa saya harus ambil itu? Ya, ini ulat dalam bahasa Ibrani ada 2, bisa berima, bisa tolaa. Tetapi yang dipakai adalah tolaa. Kenapa? Karena tolaa adalah bicara ulat yang menghasilkan warna merah, yang seperti ini gambarannya. Banyak ada di Israel, saudara. Ulat ini biasanya akan dikeringkan, dihancurkan, kemudian dipakai untuk pewarna, warna merah darah, crimson. Ya, ini dia. Dan saudara-saudari, ulat ini kan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakannya sejak awal, jauh sebelum segala sesuatu dimulai. Jadi kitab Kejadian adalah Allah menciptakan binatang-binatang, termasuk ya, ulat juga. Allah sudah siapkan itu.
dia pakai siapkan untuk menggambarkan tentang penebusan. Jadi apa? Tuhan sudah merancangkan luar biasa. Dan luar biasanya lagi bahwa ulat ini, saudara, ketika ulat ini melahirkan anak, menetaskan anaknya, maka dia akan memberikan tubuhnya dimakan oleh anaknya sendiri supaya anak itu hidup. Lalu ulat ini akan mati. Jadi ketika dia melahirkan, dia nggak lama lagi akan mati. Saudara, bukankah Yesus juga memberikan tubuhnya buat kita? Ketika dia mati buat kita, dia berikan tubuhnya buat kita, saudara. Itu suatu gambaran yang tepat, ya. Nah, jika di ayat 17-19, sedikit lagi ini aja, dikatakan anjing ini bicara orang-orang non-Yahudi. Inilah gambaran tentang orang non-Yahudi. Ini perkataan atau lambang sebagai orang non-Yahudi. Ini bukan kata-kata yang jelek, tetapi ini adalah biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, saudara. Ya, tapi dikatakan, lihat ini, mereka menusuk tangan dan kakiku. Menusuk tangan dan kaki itu bicara penyaliban, saudara. Dan Anda yang luar biasa adalah penyaliban belum menjadi hukuman, ya, punishment, bukan menjadi hukuman buat dosa yang besar, kesalahan yang besar, sampai 600 tahun setelah ayat ini ditulis, Mazmur ini ditulis. Jadi sebelum ada penyaliban sudah ditulis tentang ini. Bukankah ini luar biasa? Artinya, ya, apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Tuhan pakai untuk menyatakan keadaan kita, kepedulian isi hati Tuhan, bahwa dia peduli kepada mereka yang merasa ditinggalkan, merasa nggak berdaya, merasa juga nggak dijawab Tuhan, merasa Tuhan diam. Kadang kita sudah berdoa, oke Tuhan nggak apa-apa, Tuhan nggak jawab, asal Tuhan kasih tanda deh, kasih mimpi, kalau nggak kasih tanda bahwa saya sudah benar. Kadang kita merasa enak kalau kita, Tuhan bilang sama kita, kamu benar, tenang aja. Tapi mau dengerin suara itu aja nggak ada. Soalnya kayak begitu, itulah keadaannya. Dan Tuhan peduli. Ketika Tuhan diam, bukan berarti dia diam. Makanya dia kasih ayat ini, karena dia tahu akan datang. Dan mungkin juga Anda sedang mengalami saat ini, ataupun Anda pernah mengalami, ya, keadaan seperti itu. Tapi kalau Anda sudah dengar ini tentang isi hati Tuhan, ingat itu. Tuhan peduli sekali. Tuhan menulis Mazmur ini untuk menyatakan bahwa dia peduli. Dia sangat peduli. Dia tahu keadaan. Dia bukan lepas kendali, bukan lepas kontrol. Dia tahu keadaannya. Mazmur 22 ya, yang dipakai Tuhan untuk menyatakan di atas kayu salib, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah jawaban. Dengan kata lain dia mengatakan, hei, aku tahu keadaanmu. Aku tahu dan aku peduli. Buktinya peduli apa? Buktinya dia tahu. Ya, ketika Yesus berseru itu, dia mau juga menunjukkan, dia juga mewakili kita. Nah, kalau keadaan Yesus Tuhan tahu, bahkan Tuhan sudah tulis dalam kitab Mazmur sebagai nubuatan yang begitu tepat, detail. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan Yesus ngomong di atas kayu salib, dan sesungguhnya buat saya dia nggak perlu ngomong pun, salib tetap valid, tidak tetap sempurna. Kenapa dia ngomong? Untuk menunjukkan bahwa dia peduli kepada orang-orang yang sudah letih, lesu, lemah, yang sudah merasa mau give up, mau menyerah. Dan saya mengatakan, kalau Tuhan tulis Mazmur 20-23, satu adalah gambaran tentang penderitaan, kemudian bagian yang terakhir adalah gambaran kemenangan, maka saya mengatakan Tuhan punya rencana bagi kita semua. Sekalipun saat ini sepertinya semua tertutup, semua serba gak ada yang benar, yang beres, saudara-saudari. Inilah jawaban buat pergumulan kita, bagi Anda dan saya, bagi siapa juga. Kalau Anda gak mengalami saat ini, tapi ada orang di sekitar Anda yang mengalami seperti itu, Anda salurkan, Anda kasih tahu tentang kasih Tuhan ini. Ketika Tuhan sepertinya diam, ketika Anda sepertinya sudah hilang harapan, ketika Anda sepertinya sudah kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan gak kasih jawaban bahwa padahal hati kita sudah beres, sudah benar. Ingat, salib adalah sesuatu yang sempurna. Ingat, dalam kiastik yang di tengah adalah perkataan keempat, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan sangat peduli. Dia taruh di tengah orang-orang yang merasa tidak berdaya, merasa ditinggalkan, merasa nggak dijawab Tuhan, merasa Tuhan diam.
Kalau kita sudah menjadi anaknya, dia tidak akan pernah diam. Dia tahu, hanya kadang-kadang dia mau kita melihat dan berpegang pada firman. Sebab apa yang difirmankan sama seperti Mazmur 22, apa yang difirmankan Mazmur 22 digenapin oleh Tuhan Yesus. Apa yang difirmankan dalam, apa yang tertulis janji Tuhan, firman di dalam, apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan, pegang itu walaupun Anda saat ini nggak melihat, pasti digenapin. Tapi jangan ragukan hati Tuhan. Jangan ragukan. Dia peduli, dia mengasihi, dia tahu, dan dia punya rencana. Demikian saudara, kiranya membuka hati kita akan isi hati Tuhan dan membuat kita semakin mau terhubung dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.